Di Fakultas Hukum Universitas Jember kita ada apa namanya uh, bantuan hukum gratis begitu ya. Bantuan hukum gratis ini apa saja? Yang pertama adalah pelayanan litigasi, jadi yang di dalam pengadilan ataupun yang di luar pengadilan. Itu ada 9 termasuk legal drafting begitu. Nah, di Jember itu ada 2 tempat yang kita miliki. Yang satu adalah BPBH, yaitu di Fakultas Hukum, dan yang kedua adalah di PN Jember di Pos Bankum ya. Nah, kalau Anda kemudian terkena kasus hukum atau ingin berkonsultasi di bidang hukum, Anda bisa kemudian melakukan menghubungi kami ya, bisa di fakultas ataupun di online kami begitu. Nah, ada layanan online yang bisa dilakukan yang ketika berdiskusi atau dibutuhkan pendampingan di pengadilan, itu ada permohonan perubahan nama, permohonan perwalian, permohonan pengampuan dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut sudah saya kasih link webnya. Nah, di situ kemudian akan masuk ke link web Pos Bankum PN Jember, jadi langsung punyanya PN ini dan kerjasama dengan Fakultas Hukum UNED. Kalau kemudian butuh diskusi lebih lanjut, di sini sebelah kanan bawah ini ada link WA, gambar WA. Di situ kemudian kita bisa masuk berdiskusi di link WA tersebut. Syarat dan ketentuannya seperti apa? Syaratnya cuma satu, untuk bantuan hukum gratis. Pembiayaannya bisa ditanggung oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah Kemenkumham maksud saya. Nah, di situ, insya Allah kalau ada jatah maka Anda bisa terpenuhi di sini. Baik, ini adalah foto-foto kegiatan kami dan ini adalah bentuk penghargaan dari Mahkamah Agung kepada Universitas Jember Fakultas Hukum, karena tahun 2001 kita sudah memberikan layanan gratis sebanyak 400 kasus begitu ya. Baik, saya akan lanjutkan ke dalam materi kita. Kenapa itu penting saya lakukan? Agar mempermudah kepada masyarakat apabila dibutuhkan suatu bantuan hukum yang biasanya nih untuk bantuan hukum itu agak-agak mahal begitu ya. Jadi biar ada kepercayaan lagi kepada masyarakat bahwa kegiatan ini masih bisa kok, masih ada kok yang gratis. Oke. Saya tampilan ini adalah saya bentuk sebagai menu begitu saja ya, karena tornya banyak begitu. Jadi karena tornya banyak, kemudian kita coba untuk memformulasikan agar lebih mudah begitu. Jadi mengenai pendamping desa, seperti yang kita lakukan, Bapak Ibu lakukan selama ini, ada kemudian pembekalan mengenai peraturan desa. Kira-kira seperti apa peraturan desa? Nah, peraturan desa itu bisa saja kemudian bisa berbentuk peraturan desa, bisa juga berbentuk peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tapi sebelum membuat suatu peraturan itu, kita harus tahu nih, kewenangan kita dalam membuat peraturan itu seperti apa. Jangan sampai kewenangan yang ada di tempat lain kita ambil. Misalnya kewenangan provinsi, misalnya kewenangan kepolisian, misalnya kewenangan kejaksaan, dan kewenangan yang bukan kewenangan kita, kewenangan daerah atau kewenangan dari pemerintah desa kita ambil. Kalau kewenangan itu yang diambil, maka kita tidak bisa, bahkan itu bisa dibatalkan oleh kabupaten. Jadi untuk mengetahui itu, mari kita lihat dulu di menu pertama, desa berhak atau berwenang membuat peraturan tentang apa saja begitu. Nah, ini kita klik saja di situ. Dari jenis kewenangan desa, ini saya kutip dari Permendagri 44 2016 ya, pasal 5 itu sudah disebutkan bahwa kewenangannya adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kemudian kewenangan lokal berskala desa.
Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan D, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk pada poin A, kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kewenangan berdasarkan hak asal usul itu terdiri dari ini minimal. Jadi ada sistem organisasi masyarakat adat. Yang kedua, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengembangan peran masyarakat desa. Nah, ini apakah cukup hanya ini saja? Kalau kemudian Anda atau di desa Anda perlu menambahi yang lain, silahkan. Jadi usulan itu bisa diajukan dari desa setempat kepada pemerintah kabupaten masing-masing. Sehingga kemudian pemerintah kabupaten bisa kemudian menetapkan tambahan kewenangan yang bisa dimiliki oleh pemerintah desa. Oke, itu mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul.